Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya materi yang akan disampaikan terserap pada kalian. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, Ibu presensi terlebih dahulu ya. Apakah ini tidak hadir? Dari sini, kenapa tidak hadir? Sakit. Baik, semoga kita doakan ya, semoga cepat sembuh dan bisa kembali mengikuti pembelajaran. Baik, hari ini kita akan mempelajari mengenai sistem pencernaan pada manusia. Nah, sudah pada makan hari ini? Belum. Kok belum? Kan tadi udah istirahat. Puasa Bu, puasa. Yang lain, ibu kira udah makan ya. Nah, saat kita makan itu kegiatan apa yang kita lakukan? Mengunyah, terus menelan apa lagi? Saat kita makan, gigi kita akan merobek dan memecah makanan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil supaya untuk mempermudah kita menelannya. Nah, di dalam mulut kita, air liur itu berfungsi untuk memecah makanan dan mengubahnya menjadi campuran makanan dan cairan, kemudian masuk ke dalam kerongkongan kita. Di dalam mulut kita ada air liur yang berfungsi untuk memecah makanan dan mengubahnya menjadi campuran makanan dalam cairan pencernaan yang berbentuk seperti gula. Nah, air liur ini juga bermanfaat untuk melembabkan makanan sehingga lebih mudah untuk ditelan. Nah, pada air liur terdapat enzim petialin. Ada yang tahu fungsinya? Belum tahu Bu. Baik, enzim petialin yang terdapat dalam air liur berfungsi untuk mengubah karbohidrat atau pati menjadi gula. Saat kalian makan nasi panas, apa yang dirasakan? Panas. Terus jika dikunyah terlalu lama akan dirasakan di lidah rasa manis. Nah, itu merupakan hasil kinerja dari enzim petialin dalam air liur. Setelah kita menelan makanan, yaitu saluran yang dilalui oleh makanan tersebut yaitu kerongkongan yang kemudian akan masuk di dalam lambung. Nah, lambung merupakan organ pencernaan yang sangat elastis yang menekan dan mencampur makanan dengan cairan lambung. Nah, di dalam lambung terdapat pencernaan mekanis dan kimiawi. Di dalam lambung ada 3 enzim yaitu pepsin, renin, dan asam klorida. Yang pertama adalah pepsin, berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton atau protein yang lebih sederhana. Kemudian ada renin yang berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Yang terakhir adalah asam klorida atau HCl, mengasamkan makanan dan membunuh kuman di dalam lambung. Kemudian saat campuran dari gula berubah menjadi cairan berbusa, cairan tersebut akan masuk ke dalam usus. Nah, usus memiliki 2 bagian, ada usus kecil dan usus besar. Di dalam usus kecil, makanan kita semakin dipecah, di mana akan diserap nutrisinya untuk tubuh kita. Berikut ada 3 bagian yang membantu terjadinya proses ini, yaitu yang pertama hati, pankreas, dan kandung empedu. Nah, ketiganya ini akan melepaskan cairan pencernaan yang membantu memecah lemak, protein, serta karbohidrat. Kemudian setelah dari usus kecil, makanan yang kita makan tadi atau udah yang diserap akan masuk
akhir berupa tinja. Hei kawan, namaku Gilbert. Gilbert si aku. Ya, karena itu adalah wilayahku. Omong-omong, hari ini aku akan melakukan perjalanan seru ke dalam tubuh manusia. Jadi, mau menonton? Perjalanan dimulai ketika manusia menuju ke ruang makan siang kantor. Membuka kotak makan siangnya dan menemukanku di sana. Apalagi yang ada di sini? Mau bilang takut? Yogurt? Dia sudah bikin roti lapisnya. Oh, sekarang giliranku. Dia memasukkan ke mulutnya. Ini saatnya pergi. Jujur, cukup basah dan hangat di sini. Mulut adalah pintu gerbang sistem pencernaan. Sistem itu dirancang khusus untuk mengubah makanan menjadi nutrien berguna yang membuat kita berenergi dan membantu sel tubuh dan memperbaiki diri. Jadi, setelah mengambil gigitan pertama dari apa yang kamu makan, kamu menghidupkan mesin pencernaan. Saat kamu mengunyah, makanan dipecah menjadi beberapa bagian untuk memudahkan prosesnya. Ludah sangat berguna karena bercampur dengan makanan dan bisa lebih menghancurkannya. Dengan begitu, perutmu tidak perlu mencerna seluruh bongkar makanan. Omong-omong, ini fakta seru. Jumlah air liur yang kamu hasilkan dalam setahun dapat mengisi 2 bak mandi ukuran sedang. Hampir 1 kolam penuh air liur. Benar-benar hujan air liur di sini. Wah, lebih baik aku berhati-hati dengan gigi ini. Aku tidak mau berada seperti bocah kampung di sana itu. Sulit karena orang ini menggunakan lidahnya untuk menggulung makanan di mulutnya dan ke arah giginya. Aku benar-benar tidak ingin menjadi selai hari ini. Jadi, aku akan melewati pemilihan ini. Ayo turun. Wih. Sekarang kita menuju tenggorokan. Ini juga disebut panik. Oh, jalan bercabang. Aku harus pergi kemana? Jam cium-cium ke bangku cium. Sepertinya kita harus di sini. Sepertinya aku salah belok. Kenapa semuanya bergetar? Aduh, manusia larang ini bantu terus-menerus. Tolong tutup punggungnya. Sudah, naik lagi. Maaf kawan. Nyaris saja. Hampir masuk ke paru-parunya. Itu tidak akan baik. Baiklah, aku kembali ke jalan. Jadi, mari kita coba lagi. Aku benar-benar masuk ke tabung berlang yang memiliki nama mewah esophagus. Aku suka menyebutnya saluran makanan, tapi ini jauh lebih sempit daripada yang kubayangkan. Aku akan terjepit di sini. Hah? Bagaimana bisa aku terus turun? Ah, gitu. Otot-otot di dinding esophagus ini meremas di belakangku dan melemas di depanku. Ini adalah proses yang disebut peristaltis, dan itulah yang menggerakkanku melalui sistem pencernaan. Beberapa detik kemudian, dan kita sekarang telah mencapai ujung terowongan. Ada opsi yang terbuka di sini untuk membiarkan makanan masuk ke lambung dan mencegahnya keluar kembali ke esophagus. Ini agak mirip dengan petugas keamanan. Aku hanya seorang turis di sini. Pak, tolong izinkan aku masuk. Hore! Aku sudah melewati kartu dan masuk ke keruk. Itu mengingatkanku pada kantong dan izinkan aku mencoba dinding itu. Wah, itu dindingnya kuat. Semuanya kotor. Sebenarnya aku tidak terkejut. Perut merampung, mencampur, dan memilih makanan menjadi bubur. Jadi itu harus cukup kuat. Sejujurnya, ini tak tampak terlalu. Ya ampun, apa itu? Aduh, panas sekali. Ah,
sebagai kolon. Itu adalah tabung berotot yang panjangnya 1,5 sampai 2 meter. Tunggu dulu. Yang benar itu. Aku lihat sendirinya. Aku tunggu. Mereka. Itu bakteri. Ada banyak sekali di sini. Oh, apakah orang ini terjadi penyakit parasit usus atau semacamnya? Tidak. Usus membutuhkan bakteri baik untuk membantu memecah makanan, vitamin, dan nutrien sehingga tubuh bisa menggunakannya. Hai semuanya. Benda kecil apa yang itu masuk? Itu pasti usus buntu. Itu tidak terlalu berguna selain menampung bakteri yang mungkin perlu dilepaskan ke usus. Itu juga punya beberapa jaringan yang berguna untuk sistem kekebalan tubuh. Tapi sebagian besar itu adalah benda kecil yang tidak berguna. Jadi orang masih bisa hidup tanpanya. Jika usus buntu merada, dokter akan memotongnya. Serius, sepertinya orang ini masih memilikinya. Baguslah. Omong-omong, kita sekarang ada di usus besar dan aku senang di sini agak lebih luas. Jika kamu pakai kerudung pelindung rahasiaku yang mewah, aku pasti akan berbicara kepadamu sekarang sebagai beberapa sayur kekuningan. Saat kontraksi otot ini mendorongku melalui usus besar, semua air dihisap dariku. Bentuk terakhirku, feses. Yap, tinja, kotoran, apapun itu sebenarnya, itu terbentuk di usus besar. Masih banyak bakteri di mana-mana. Mereka benar-benar bekerja keras ya. Tak boleh terlalu sedikit atau terlalu banyak. Jika tidak, kamu akan mengalami masalah pencernaan seperti intoleransi makanan. Mereka juga memainkan peran besar dalam kekebalan tubuh, dan itu sebabnya kamu punya triliunan bakteri di tubuh. Terus bekerja dengan baik, teman-teman. Aku dalam perjalanan melalui kolon kiri. Ketika terlalu penuh dengan feses, kolon memutuskan untuk membuang semuanya ke rektum karena tidak dapat menahannya sendiri. Biasanya memakan waktu sekitar 36 jam bagi apa yang tersisa dari makananmu. Tidak banyak sekarang, hanya ampas untuk mencapai titik ini. Tapi aku sudah mempercepat perjalanan ini karena ada hal lain yang harus dilakukan. Jadi, mari kita menuju rektum. Meluncur. Rektum adalah ruang lurus yang panjangnya sekitar 20 cm. Ini memiliki sensor khusus seperti ini atau yang ada di sana yang memberitahu saat ada sesuatu yang harus kamu buang. Mereka mengirim sinyal kepada otak saat feses atau gas ini keluar. Itu saat kamu berpikir, harus kamar mandi. Jika saatnya tepat, yaitu kamu menemukan toilet dan sepeda lemas, darat, feses keluar. Sampai jumpa pizza dari sarapan kemarin. Di sini tidak ada yang makan pizza ini untuk sarapan. Baiklah, kalau begitu, seperti apa sarapan biasanya? Beritahu aku di kolom komentar. Ngomong-ngomong, saat komennya belum tepat untuk mengeluarkan feses, sepeda berkontraksi. Sensor rektum itu membantu juga sehingga keinginan untuk mengeluarkan isinya hilang untuk sementara waktu. Kamu sangat bisa senang, rektum dan sphinktermu bekerja keras untuk menahan feses ketika waktunya tidak tepat. Seperti saat kamu menyetir ke kantor, bekerja, membeli bahan makanan, tidur. Tapi ketika kamu tidak bisa menahannya lagi, sphinkter yang akan memberimu beberapa menit lagi atau berapa lama yang kamu butuhkan sampai kamu tiba di kamar mandi. Tidak yakin apakah manusia ini sudah siap, tapi aku benar-benar ingin pergi sekarang. Mungkin aku bisa memancing sensor-sensor ini agar bisa kabur. Oh iya, orang ini sedang bekerja kan? Ini akan canggung. Tentu saja, makanan normal tidak meninggalkan tubuh dengan cara yang anggun. Kamu bahkan tidak akan mengenali makanan yang mana. Tapi bagiku, Gilbert si anggun, aku masih punya banyak hal penting untuk dilakukan. Jadi, kawan, ayo ke toilet. Aku pergi ya. Selamat tinggal. Nah, itulah proses dari makanan yang kita makan yang kemudian akan diproses pada sistem pencernaan manusia yang menghasilkan gas ataupun tinja ataupun feses, gitu ya. Baiklah, setelah melihat video pembelajaran yang sudah ibu tampilkan, adakah yang bisa menjelaskan kembali mengenai apa yang kita pelajari pada hari ini? Saya Bu, Ya, silakan. tahapan pencernaan itu dimulai dari mulut, terus kerongkongan, terus ke lambung ya Bu. Terus setelah itu ke usus halus, usus besar dan anus. Itu nanti menghasilkan gas buang atau tinja gitu. Baik, benar sekali ya. Beri tepuk tangan.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.